Hai, selamat datang di Arsip Ilmu. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat untuk meraih kesuksesan. Masih seputar Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru di instansi daerah. Kali ini saya ingin membahas mengenai keistimewaan yang diperoleh oleh peserta yang berasal dari tenaga honor K2 dan tenaga honor dari sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik selama 3 tahun berturut-turut. Keistimewaan yang pertama adalah potensi seleksi tanpa saingan. Nah, kenapa begitu? Yuk kita cek di pasal 29. Ini mengenai seleksi kompetensi yang pertama. Nah, di sini tertulis dengan jelas bahwa yang bisa ikut seleksi kompetensi yang pertama hanyalah tenaga honor K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, dari sini saja sudah kelihatan istimewanya apa. Ya, jelas bahwa menggugurkan saingannya. Saingan dari mana? Saingan dari tenaga honor dari luar sekolah negeri, ya, maksudnya dari swasta. Kemudian tenaga honor yang belum selama 3 tahun terdaftar di Dapodik dan juga menggugurkan saingan yang berasal dari lulusan PPG yang belum mengajar tentunya ya. Nah, kemudian di ayat kedua poin A, di sini kan pelamar wajib mendaftar di sekolahnya sendiri ya, di sekolah tempat ia bertugas. Dan kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dari luar, pelamar dari sekolah luar itu nggak bisa ikut melamar di sekolah yang sudah ada honorernya. Yang jika kuotanya itu memang pas untuk honorer itu sendiri. Ya, kalau honorernya dua, kuotanya dua, ya udah dua orang itu yang ikut tes gitu. Ya, tinggal hasil tesnya ini mencapai passing grade apa enggak. Kalau udah mencapai ya pasti lolos lah gitu. Kemudian, nah ini merupakan keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya tambahan nilai sebesar 15% dan 10%. Ini ada di pasal 28 ini. Ya, tentang penambahan nilai. Nah, selain yang paling besar itu karena sertifikat pendidik ya 100%. Nah, ini yang lebih fokus ke tenaga honor nih. Jika tenaga honor memiliki usia di atas 35 tahun ya, 35 tahun ke atas itu mendapatkan poin sebesar 15% ya. Mendapatkan tambahan nilai sebesar 15%. Kemudian jika dia juga seorang tenaga honor kategori 2 mendapatkan lagi nilai 10%. Nah, jika keduanya berarti dia mendapatkan tambahan nilai sebesar 25%. Dan ini perhitungan awal. Berlaku di perhitungan awal. Artinya apa? Meskipun nilainya di bawah minimal. Jadi nilai utamanya nih, nilai hasil tesnya dia misalnya kurang dari nilai ambang batas. Nah, itu bisa dibantu dengan tambahan nilai yang berdasarkan ketentuan barusan. Kemudian kita bahas keistimewaan yang ketiga. Memiliki pengakuan nilai terbaik. Sebentar, saya tunjukkan dulu pasal keberapanya nih ya. Ini tercantum pada pasal 38. Nah, pasal 38. Nah, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat ditentukan dari nilai terbaik. Di antara nilai sebagai berikut. Dari nilai kompetensi 1, 2, dan 3. Nah, ambillah nilai yang paling besar yang mana. Kemudian ketentuannya adalah harus mencapai nilai ambang batas. Ya, harus mendapat nilai ambang batas. Kemudian pilihan jabatannya harus sama ya dengan pilihan di kompetensi yang diseleksi kompetensi yang pertama. Jadi dia mendaftar di sekolah A di jabatan yang pertama, sekolahnya sendiri. Nah, jika dia gagal di seleksi yang kedua, dia harus tetap mendaftar di sekolah yang A lagi, sekolahnya lagi agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Jika dia mendaftar di sekolah yang berbeda, ya maka fungsi pengakuan nilai terbaiknya tidak bisa digunakan. Nah, sampai sini jelas ya.
Ada 3 keistimewaan untuk para guru honor yang mendaftar di seleksi P3K jabatan fungsional guru periode ini. Yang pertama, potensi tes tanpa saingan. Yang kedua, tambahan nilai hingga 25%. Yang ketiga, pengakuan nilai terbaik. Wow, ini merupakan kesempatan emas yang sangat besar ya, emas gelondongan ini. Jadi, teman-teman dari guru honor ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi seorang ASN. Ya, ya, yakinlah bahwa semua memang ada waktunya untuk mendapatkan titik kesuksesan mereka masing-masing gitu. Yang penting kita semua harus tetap berusaha, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk terus berlatih. Yap, begitu saja. Semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.